apa yang ini pulang ya. Oke, baik. Mengenai dengan tulisan itu tadi ya. Jadi tulisan kalau macam contohnya yang ada ni macam arah saya ni, baik sedikit lah. Tulisannya ni orang India terlampau tabal pak. Bisa lah jujur sedikit walaupun rapat, tapi dia terlampau tabal. Ada sebagian buku tu, ya tulisannya tu sulit edamin. Ingnya tu yang tadi anu apa ni kambang. Wasar bah. Kita kadang-kadang jadi masalah juga soalnya kalau yang ada bertitik, bertamu semua titik bah jadinya. Kalau yang bergigi itu dia tujuh giginya. Macam sin contohnya kan. Nanti juga itu antara masalah yang terdapat lah. Jadi maknanya saya perlu paham. Okey. Walau bagaimanapun terdapat penerbit yang telah memperbaharui cetakan menggunakan tulisan yang lebih jelas. Itu memang kita ketahui lah. Dia macam Arabis kita tu pun tulisannya okey kali ya. Dia terlampau tebal kali ya dia punya. Okey. Kemudian antara masalah yang timbul dalam tulisan ini, okay, ya kadang-kadang tertinggal titik huruf. Kalau terlampau besar, bertamu dia pulang. Kalau ada ketikanya, ia lebih titik bang. Macam contohnya nya, kadang-kadang satunya titiknya, kadang-kadang 3 titiknya tu. Okay. Macam yang cerita apa tengah-tengahnya nya? Di atas langit, di bawah bumi. Apa tengah-tengahnya nya? Jawapannya 3 titik. Sebab yang soalnya itu bukannya tengah-tengah langit sama tengah-tengah bumi. Yang dinyatakannya itu nama hurufnya. Apa tengah-tengahnya kan ya? Kita 3 titik atau? Itu sebenarnya kadang-kadang ada yang paham tu apa sebenarnya apa 3 titik ini kan. Sebab soalannya tu tengah-tengahnya atunya. Apa tengah-tengahnya? 3 titik lah. 3 titik. Okey, kemudian huruf fa. Fa. Kalau fa 1 titik tu kalau ejaan baruan ya. Okey. Kalau yang ini kadang-kadang fa tu pun dia 7 titik kadang-kadang. Kadang-kadang dia titik. Sama juga macam ga. Huruf ga kadang-kadang tinggal titiknya bang. Jadi kaf dia pulang. Jadi kaf. Kalau contohnya lagi ejaannya lam alif kaf. Lak. Kalau yang saya terus sekarang ini umpama lak lah, tapi sebenarnya ia lagi. Okey. Dan sebagainya. Dicontoh sini ya. Kemudian kadang-kadang tertinggal huruf seperti huruf mim. Okey. Pada kalimah alif ba mim alif. Apa bunyi itu? Apa ma? Yang ketinggalan itu sebenarnya pada sebelum huruf fa itu. Alif mim fa mim alif. Okey. Jadi ia indah mengikut yang tadi alif waw mim. Ada waw kan? Sebab memang tulisannya sistem ejaannya cuma tu. Ya ada masanya ia menambah waw, ada masanya indah. Kalau yang diperbaharui, seluruhnya dibuatnya lah alif waw itu. Tapi kalau yang macam lama-lama, ini dia membuat waw itu bah, alif mim saja. Alif mim fa mim alif. Jadi apa bunyinya tu? Itu yang kadang-kadang menjadi apa gitu kan? Jadi tanda tanya. Okey. Kemudian itu tertinggal huruf Tinggal huruf mim. Kadang-kadang tertinggal je huruf nga. Huruf nga pada kalimat menyahaja. Asalnya apa nih? Asalnya apa bunyinya? Asalnya menyengaja.
Baik. Nah, ini ada beberapa perkara yang perlu dianukan di sini ya. Dalam bab tertinggal huruf tadi. Kalau sekiranya macam ini dalam bab ini antara kajian saya lah dalam kitab Turas ini. Jadi kalau sekiranya kalau kita kan sembahyang kan, jadi sembahyang maghrib kan, masa habis kita sembahyang itu kan sembahyang nih kan, memanglah kita akan melakukan dengan berwudu dulu terlebih dahulu, berwudu. Lepas habis kita wudu apa kita? Lepas wudu apa? Hah? Doa wudu. Oke, doa wudu. Lepas doa wudu, apa lagi habis kita buat? Kan sembahyang nih Bapak, sembahyang. Masuk sudah di orang Arab sembahyang. Apa habis kita buat? Hah? Apa? Kamat. Oke, kamat. Masuk itu sudah ke kamat. Lepas itu? Pas kamat apa lagi? Doa lagi, doa kamat. Oke. Lepas itu apa lagi? Niat. Oke, gimana niatnya? Sebenarnya harus maghrib tadi lah. Gimana niatnya? Hah? Ini cuman habis kita kan sembahyang nih. Gimana tuh? Hah? Itu apa namanya? Pola kegiatan di mana? Oke, usalli fardal maghribi. Terus itu? Maghribi lagi? Salah rakaatin. Terus? 3. Oke lagi? Apa lagi? Salah rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Oke. Terus itu apa habis kita buat? Kayak habis itu jauh-jauh kalau takbir sana. Hah? Takbir. Takbirnya apa? Takbir yang mukarana. Belajar sudah, intinya jauh sudah nih. Belajar sudah apa nih? Munia musalliginya. Oke, belum. Oke. Di situ maka takbir kan toh? Lepas itu apa bisa kita buat? Allah, itu kan? Iya, masa itu apa bisa kita buat? Hah? Pasang niat. Mana niatnya? Hah? Kena panggil mukarana. Apa maksud mukarana? Apa maksud mukarana? Masukkan niat. Oke, maksud mukarana ini dengan takbir ihram betul lah. Takbir ihram mukarana dengan niat betul. Itu maksudnya. Oke. Jadi apa yang habis kita lakukan? Maksud takbir itu? Niat kan ya, habis kita niat lah maksudnya. Cuma niatnya. Niatnya. Kedengaran, mati. Hah? Lu apa lah? Kita ni belajar. Kamu tahu apa sebenarnya habis kita tu? Seringkas-ringkasnya. Lintasan hati saja itu. Oke. Anda pula semestinya word by word. Kalau tadi sembahyang maghrib itu memanglah diniatkan untuk dan particular program. Seringkas-ringkasnya yang lain. Ya habis kita belajar cuma saja lah habis kita ni jangan terlampau macam mana. Buat macam biasa saja kita ni. Macam-macam kali kopi saja. Jangan tahu macam yang lain formal. Saja. Cakap saja kan. Apa yang harus kita tangan semua itu. Nah, maksud saya itu masa-masa habis kita mengangkat takbir itu Pak. Apa yang harus kita baca? Biasanya
Hah? Sembahyang maghrib. Okay, sahaja aku kan? Saja aku Sahaja aku, nah, apa sebab barutan. Sahaja aku sembahyang, okey? saja aku sembahyang maghrib Sembahyang maghrib. ikut imam karena Hah? kata Fardu maghrib, ah? Sahaja aku sembahyang fardu maghrib, okey? 3 rakaat 3 rakaat. imam karena Allah Ini semua dengan Allah Taala. Okey. Jadi saya akan bertanya habis kita. Dalam habis kita punya sebutan tadi itu ada sahaja kan? Kalimat sahaja kan? Apa maksud sahaja? Ini paksa. Lagi? Apa maksud sahaja? Lama sudah kita sembahyang hari kan? Tapi apa maksud sahaja? Sembahyang ibadah meninggalkan kitab-kitab Ah, slogan mana itu Pak? Oh itu kan? Udah slogan ikut saja apa yang kita ini. Itu apa maksudnya sahaja itu? Kadang-kadang kita ini itu Pak. Tadi bacaan ulama, tapi kita ini tidak tahu apa maksudnya. Apa maksud sahaja itu Pak? Anda bang saya sebenarnya saya saja kan? Ada bukan sebenarnya saja. Oke. Jadi sebenarnya sahaja itu ia ada kaitan dengan yang saya beritahu tadi itu nah tuh ketinggalan huruf. Nah, sengaja ini saya punya kajian lah. Pasal yang dimaksudkan di sana itu bukannya sahaja, tetapi sengaja sengaja. Sengaja betul sebenarnya, Pak. Oke. Kenapa saya katakan sengaja? Pertama, petani punya kitab-kitab yang lama, khasnya macam dari tadi betul. Kitab-kitab itu diambil daripada karangan ulama-ulama. Ulama petani ini. Dan sistem penulisannya pun sama juga seperti ini. Kadang-kadang ketinggalan huruf nga tu. Bila indah ada huruf nga, jadi ia punya sin ha alif jim teganya. Sahaja. Ini bukan sengaja. Okay. Itu satu satu ia punya bukti yang saya anukan sebab tulisannya atas matu. Yang kedua buktinya dalam niat dia sembahyang fardu, ia perlu 3 perkara dalam niat. Nah, apa yang habis kita tahu? Qasad, ta'arud dan juga ta'yid. Apa maksud qasad? Apa? Menyengaja. Qasad tadi maksudnya tadi tahu apa yang kita maksudkan itu? Apa yang kita buat itu apa yang kita maksudkan, Pak? Bila tadi itu maksudkan bermakna tadi membuat itu secara sengaja kan disengaja? sengaja Sengaja kan? Memang kita akan membuat secara sengaja. For that particular purpose. Bukannya macam kita itu membuat saya saja enggak. Kita membuat itu secara sengaja. So kita tahu apa yang kita buat itu. Oke. Kemudian ta'arud. Ta'arud artinya apa? Ta'arud artinya kita ini menyebutkan fardu ke sunatkah untuk menentukan yang mana fardu yang mana sunat dalam sembahyang itulah bukan rukunnya, tapi sembahyang itu sembahyang fardu ke ataupun sembahyang sunat. Kemudian baru ta'yin. Ta'yin apa maksudnya? Ta'yin itu maksudnya sembahyang apa? Fardu apa? Fardu zuhur kah? Fardu asar kah? Maghrib kah? Isya kah? Ini yang perlu ada dalam sembahyang fardu. Kalau sembahyang sendirilah, ya, sembahyang berjemaah pun sama juga. Cuma kalau sembahyang jemaah, tadi hendak menyebutkan juga mengikut imam itu, especially dalam sembahyang Jumat. Sebab sembahyang Jumat ia indah sah kecuali secara berjemaah. Ini paham kita? Okey. Persoalan sekarang ini adalah bila habis kita menyebutkan saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat, nice mengatakan Allah Ta'ala, adakah atu terjemahan ataupun atu selain daripada terjemahan? Terjemahan lafaz. Nama?
terjemahan lafaz. Lafaznya tadi yang mana? Yang sunat itu kan? Usalli fardul maghrib itu. Itu lafaz niat. Hukum kita ni mengandungkan lafaz satu, mengikut mazhab kita ni, ia sunat. Mazhab lain dia sunat tu. Ya, tujuannya untuk membantu hati bila ia berniat. Okey. Tapi itu bukan niat. Usalli fardhu bukan niat bah. Itu adalah lafaz niat, tujuannya untuk membantu. Sebab yang habis kita beritahu tadi, niat itu berada di dalam hati. Tapi persoalannya, adakah masa habis kita mengangkat takbiratul ihram itu, adakah pada ketika itu habis kita berniat? Ataupun habis kita cuma Translation. yes, cuma translation saja, terjemahan saja semata-mata. Sebab kita ini takut ia menjadi satu budaya saja, Pak. Sebab habis kita belajar sematu, akhirnya ikut sajalah. Sebenarnya mendadak pun kita ini berniat dalam hati mendadak, Pak. Contohnya, ini saja. Bila saya tanya habis kita, apa maksud saja? Maksud saja ya. Kan? Jadi bermakna bila kita ni melakukan takbiratul ihram, kita ni tahu apa kita ni buat. Khasab bah, sengaja. Benda tu memang sengaja kita dibuat, so kita ni tahu apa kita ni buat. Itu tak memang kita dibuat. Itu termasuk dengan sahaja tu, sengaja bah sebenarnya. Ya? Jadi kalau habis kita akan sembahyang, sekiranya terjemahan itu dijadikan sebagai niat, maknanya ia tahu ia mengambil daripada sanalah terjemahan itu, walaupun sekadar terjemahan, tapi ia tahu bahawa itulah sebenarnya untuk ia meniatkan sembahyang itu, okeylah, tidak masalah. Tapi yang kita takuti, ia cuma semata-mata budaya itu. Itu yang kita takuti. Kalau cuma setakat budaya, ya. Sebab pemasangan niat dalam mazhab Syafi'i adalah bermula ketika menyebutkan Allahu Akbar itu ketika Allah kan? Allah itu pada ketikanya dan berakhir pada bar Allahu Akbar Allah itu dah masa untuk memasang niat. Kalau habis kita mengatakan bahawa sebelum puan itu berniat juga sudah tu, masih tak tu Pak. Pas bayang juga sudah tu. Bukan buat yang lain. Tapi perlu kita ingat. Yes, memang ada ulama-ulama yang mengatakan boleh yang macam itu. Contohnya dalam mazhab Maliki ya. Itu boleh. Itu pun dengan syaratnya tidak boleh jauh daripada waktu sembahyang itu. Tapi kita ni Syafi'i bukan waktu itu. Untuk berniat bukan waktu itu, Pak. Waktu kita berniat dalam ketika lafaz Allahu Akbar itu. Itu sebenarnya waktu kita berniat. Bukannya waktu lain. Sebab ada yang mengatakannya, cuma kata saya tadi kan, tadi datang itu kan berniat di sumpah, berniat di sudah berniat itu. Memanglah berniat, tapi bukan dalam kita punya anunya, bukan cuma itu. Sebab itu, bila kita mengamalkan terjemahan ini, orang Arab, bila mereka tadi sembahyang, Allah, Masya Allah, jadi orang ini khusyuknya, tawaduk orang ininya, Allah tadinya, walaupun tadi orang Arab. Jadi kawan ni pun bertanya, iya kan ya? Pasal kalau kita lihatnya, dia orang sembahyang banyak, bilang kata takbir, patahnya Allah. Sebenarnya dong dah tahu yang dibuat itu adalah terjemahan itu yang kita lakukan di dalam itu Pak. Itu yang menjadi patah itu. Terjemahan itu Pak. Jadi orang Arab dah tahu, cuma kita lihat orang Arab sembahyang. Ada kan doa Allah. Tidak ada habis kita melihat orang sembahyang cuma itu. Kita ni sembahyang macam lambat tadi sebab tadi kamu terjemahkan itu. Ya memang sunat. Macam contohnya berapa rakaat, 3 rakaat, tunai kerana autar itu memang sunat.
Tapi jangan sampai ia menjadi satu semata-mata budaya itu saja. Okay. Sebab kalau yang lebih benarnya pun aku sembahyang fardu Jumat, aku sembahyang fardu Maghrib, sudah cukup sebenarnya. Aku sembahyang fardu Maghrib. Ini payah sengaja, walaupun sengaja, so kita tahu apa tadi buat bang. Tapi ini sudah kita kebiasaan kan, ini belum jadi masalah. Tapi betulkanlah, maknanya kalau aku pun kita diterjemahan, ini yang sebenarnya yang aku buat ini, aku belum tahu di apa. Jadi bukti kedua. Bukti ketiga, habis kita sebelum sembahyang kan habis kita wudu kan? Masa habis kita membasuh muka, apa habis kita baca? Masa wudu, masa membasuh muka. Niat. Masa bila habis kita bila tadi dulu? Sebelum basuh muka. Masa basuh muka ke masa berada tangan ini? Berada air. Masa membasuh muka. So ada yang berpahaman berniat artinya masa berada tangan menyambut air itu. Itu bukan masa berdoa, bukan masa untuk berniat, Pak. Sebab kalau bahasa tadi waktu berniat itu sebenarnya adalah pada ketika muka ke tuah. Bila kita ini menghapus air ke muka, yang pertama datang ke muka tuh, itu sudah tuh. Waktu tadi masa kita ini memulakan niat. Apa niatnya? Nawa itu raf'al hadasil asghari. Betul? Apa maknanya? Saja aku mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Apa ada saja tuh? Kenapa tiada saja tuh lagi? Tadi habis kita bilang sebelum maghrib, Pak. Lafaznya apa kan? Usalli kan? Itu usalli, Pak. Tapi ada saja kan? Ini masih niat ada 7 saja. Di mana luangnya? Dari buku. Itu kata saya tuh dari buku. Tapi kadang-kadang sahaja yang kata nih, Bang. Tapi sebenarnya itu kata saya tuh dalamnya tuh mesti ada kasat, Bang. Mana kasat itu sengaja ia membuat. Jadi bermakna bila habis kita berniat saja aku mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala, maknanya itu adalah sengaja. Oke. Habis bab sengaja. Masuk dalam mengangkat. Apa maksud mengangkat? Lagi. Sudah tak saja belum beritahu nih. Mengangkat hadas ini apa maksud mengangkat ini dulu? Apa kata yang angkat tadi? Selalu kita ni macam itu kita ni macam anda bang, tanya apa sih benda tu bang? Tapi ini kita ni tahu apa maksudnya. Saja aku mengangkat hadas ini. Apa hadas ini tu? Mengangkat ini apa? Apa yang diangkat tadi? Kalau saya mengatakan mengangkat hadas, apa hadas ini? Keadaan? Hadas adalah keadaan yang mana seseorang nantinya indah boleh melakukan ibadat-ibadat tertentu seperti sembahyang, tawaf dan sebagainya. Jadi keadaan itu yang kata ni angkat itu tanya bili bah, tanya puskan. Pemaksanya pakai sarung. Ada anggota-anggota wudu itu bersarung banyak katanya. Jadi bila sudah tadi berwudu, itu kan tanya bili ni lepihi bah. Segala solong-solongan itu hilang. Bila sudah hilang, bahasa itu kata ni. Atau orang dari segi anunya lah supaya bisa kita faham. Atau sebenarnya maksud dengan mengangkat itu menghilangkan keadaan itu kan. Jadi jangan dikarang
Apa maksudnya ni apanya? Apa maksudnya ni Tapi kita ni dah tahu apa maksudnya. Berapa lama sudah kata ni ni. So itu perlu kita ni. Maknanya kita ni tahu apa yang kita ni tu. Sama je macam contohnya kalau orang belajar tajwid, belajar Quran kan tajwid kan. Kadang-kadang ia hafal ani hukumnya izhar ni. Ani hukumnya ikhfa ni. Tapi bila ditanyakan apa arti izhar? Apa arti izhar? Terang dan nyata. Apa yang terang dan nyata ni? Terang dan nyata ni apa? Sebutan apa? Huruf yang hamzah, ha, khalika yang mana yang terang dan nyata ni? Huruf nun. Huruf nun. So hukum itu bagi huruf nun, bukan bagi huruf-huruf yang itu. Nun itu bila berjumpa dengan huruf yang ini, maka hukumnya hendaklah dijelaskan. An aminu. Apa lagi? Jadi itu maksudnya. Kita ni tahulah maknanya apa yang punya itu. Kalau kita cuma sekadar macam hafal tapi kita tahu apa maknanya, itu menjadi masalah. Itu memang menjadi masalah. Jadi ini tahu sudah kan? So maknanya selepas tadi kalau tadi kita sembahyang, mesti kita ni ingati. Waktu-waktu. Itu kan banyak hajat lah sahaja. Usulnya macam apa ni kita ni macam ringan lah benda tu. Tapi sebenarnya bila diadukan kan ni pun meraba-raba masih. Jawapannya yang mana, apa yang mana satu. Ya. Jadi baik. Ustaz, apa yang dipakai itu? Maksudnya? Sahajakah atau sengaja? Okey. Sebenarnya benda tu bila sudah habis kita tahu, macam saya sekarang ini manukan kan. Sekiranya pun habis kita kan sudah terbiasa dengan sahaja tu kan. Boleh juga habis kita ikut sahaja tu. Tapi dengan niat ataupun dengan habis kita settingkan itu bahawa itu adalah sengaja. Kita tidak menyebut itu pun tidak apa sebenarnya. Aku sembahyang fardu maghrib. Aku makan hadas kecil. Sebenarnya disebut tidak apa-apa. Tapi disebabkan yang kita ini kebiasaan sebab kan. Itu menjadi masalah ni. Bila kebiasaan, kalau biasa dalam melakukan yang lurus dalam salah, ini mahir tapi dalam melakukan kesilapan. Mahir pun sudah, tapi mahir dalam melakukan kesilapan. Aku berudu. Kalau aku berudunya boleh. Dalam mengambil air sembahyang, apa niat-niat yang boleh terpakai? Boleh kan nawaitul wudu saja? Istibahati salah, itulah itu. Itu tayamum tu. Jadi ikut yang dalam habis kita punya tu. Adakah ia boleh untuk menggunakan nawaitul wudu saja? Ataupun raf'al hadas itu. Maksudnya? Cuma tu lah lebih kurang. Mana ia tahu apakan dibuatnya tu. Ia akan minum air kan? Jadi banyak saja aku minum air ini. Ini kan? Maknanya harus saja. Jadi itulah dimaksudkan dengan niat itu. Tapi dalam niat sembahyang tu, yang saya maksudkan tadi dalam sembahyang. Kalau puasa, lain lagi lah. Okey. Baik. Kemudian tertinggal perkataan dan juga ayat. Ini pun kadang-kadang masalah juga. Saya pernah mengajar dalam kitab Mutlaq Badrain. Okay. Dalam kitab itu ada macam kita ini kalau sudah bukan maksudnya mahir tapi maksudnya sudah terbiasa. Kita ini dapat memikirkan yang ini macam terputus Ia punya jawapan itu tidak ada dalam mana itu. Jadi bila itu tidak ada,
saya sendiri pun batas sebenarnya saya mikirkan. Apa sebenarnya jawaban daripada anak ini bang? Macam seolah-olah ia terputus bang. Akhirnya beberapa hari memang lama. Akhirnya saya rujuk kepada buku yang cetakan lain. Rupanya dalam cetakan lain itu ada memberitahu tertinggal 2 baris. Tertinggal 2 baris. Nah, itu yang menjadi masalah tuh. Kalau kata ini cuma berpegang kepada satu buku itu jadinya yang mungkin saja menjadi kesalahpahaman dalam kita ini punya memahami kitab Turas ini. Jadi macam ini kalau sekiranya macam sedangkan yang tadinya ataupun kalau ketinggalan pun boleh sudah salah paham kita ini. Apatah lagi kalau ketinggalan ayat ataupun beberapa baris daripada itu ya. Oke. Kemudian pertukaran di antara ayat positif dengan negatif ataupun sebaliknya. Maksudnya dalam ayat ini sepatutnya ia tidak boleh bang. Tapi tertulis sana itu boleh. Jadi dalam ayat lain sepatutnya pertentangan bagian ini yang tadi asalnya boleh tuh ditulis tidak boleh. Yang di sini ditulisnya boleh. Sedangkan maksudnya ada yang tidak boleh. Sepatutnya tidak boleh bang. Tapi berlaku tuh. Jadi di sana yang tadi bahayanya lah kalau tadi tidak berapa pakat dengan anak tua sama ada ini lurus ke indah kan. Jadi masalah tuh. Oke. Kemudian tanda bacaan. Tanda bacaan. Macam yang habis kita beritahu tadi, kitab Turas Saninya sebenarnya ia indah mempunyai tanda bacaan seperti koma ataupun noktah. Jadi kita ini tidak tahu nih di mana sebenarnya ia punya nih, berhentinya nih di mana nih sebenarnya nih. Di sini kah ataupun daripada awal kita pastinya sampai ke ujung itu satu ayatnya. Jadi kalau yang sudah biasa, sebenarnya ini kalau orang yang belajar bahasa Arab, dia boleh tahulah cuman sebab apa nih ayat-ayat yang dibina di dalam itu berasal daripada terjemahan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab. So orang-orang ini orang yang belajar Arab diulang fasih bahasa Arab, bahasa Melayu dia bilang berapa nih? Ulama-ulama yang di Fatani ini, dia orang membasar belajar di Makkah. Jadi bila dia menulis buku-buku, jurang lebih lebih terbiasa dengan lidah Arabnya dan akhirnya dia orang menerjemahkan. Terjemahan itu yang kadang-kadang jadi kita ini macam-macam bahasa klasik itu. Tapi kalau habis kita lihat tulisan Jawi, raja-raja Melayu dulu raja-raja Melayu menggunakan Jawi. Walaupun yang diantaranya itu negara Inggris. Jawi juga masih dia punya tapi bukan bunyi Inggris, bahasa Melayu lah maksudnya. Tapi tulisan itu Jawi. Kalau habis kita boleh lah merujuk sejarah. Memang ia punya tinggal Brunei sendiri pun kalau mengantar menggunakan Jawi itu. Oke. Kemudian salah satu cara untuk memahami adalah dengan merujuk ataupun menganalisa tata bahasa atau uslub yang digunakan khususnya tata bahasa Arab. Sebab bahasa Arab ini ada skill-skillnya lah. Ada cara-caranya ia punya teknikal memahami. Sebagai contoh misalnya kalau sekiranya macam kalau kita lah aku satu perkataan, menulis satu perkataan. Ya? Tapi dalam bahasa Arab satu kalimat itu saja boleh mengandungi 2 kalimat itu tadi. Dari segi terjemahannya, aku menulis ataupun dia menulis. Kalau aku menulis satu, ada lagi lah kata tu ada penambahan kata tu di sana. Tapi kalau sekiranya macam dia menulis, dia
Kadang-kadang ia tidak menuliskan macam yang tadi, dia tu huwa ataupun hiya. Kalau dalam bahasa Arab huwa kalau laki-laki, kalau ini hiya. Ia katabat, ia atau huwa katabat. Kadang-kadang dia menulis huwa lagi, katabat sajanya. Jadi katabat tu memang sudah ada dia tu. Sebab tu kalau di sini kebanyakannya kan di situ jumpa kan ada ia, maka ia, itu memang ada. Sebab memang itu terjemahan kalau secara literal lah. Okay. Seterusnya kebanyakan kitab turas adalah terjemahan daripada karya penulis yang mempunyai latar belakang pendidikan di Timur Tengah. Ini yang saya katakan tadi lah. Memang kalau dari segi ilmunya dorang ini memang belajar di negeri Arab. Balik pun dorang menterjemahkan secara literal itulah kebanyakannya. Literal ini maksudnya macam sebiji-sebiji bah. Dia punya itu. Jadi macam yang tadi macam bahasa lama tu juga. Jadi dalam mana tu dalam yang saya anukan tadi, yang surat daripada raja-raja lama tu, dia punya tata bahasanya lebih kurang macam mana ni? Macam dalam kitab lama-lama ni bah. Jangan katakan itu Allah yarham Mufti Al-Maghdani, Datuk Seri Maharaja. Kenapaan? Ismail bin Umar Abdul Aziz. Kalau habis kita rujuk ia punya buku-buku fatwanya, ia lama kata ini selama, coba kita lihat bahasanya lebih kurang sebenarnya ni caranya. Mungkin pada ketika zaman ini kan dalam zaman yang tadi berapa ratus tahun dulu ni kan, 100 lebih tahun dulu kita bandingkan zaman itu, bahasa ini mungkin dianggap okey, lurus bah. Anda petani tahu mungkin yang kita ini sekarang ini bah, bahasa yang kita ini guna sekarang ini 200 tahun akan datang dikira bahasa kuno bah. Apa tu orang adanya sistem bahasanya macam kita sekarang ini lah, bahasa lama ni. Berkemungkinan 200 tahun akan datang kalau masih lagi ada dunia ni lah, bahasa lama bandingnya bahasa kita dunia, dorong pelajaran dia, dorong pakai dia. Itulah yang punya no. Sebelum ini mana ada brosis mana ada kan? Bro, sis mana ada? Ada tu sesnya. Kenapa ses? Sekarang ini sudah ada timbul, dulu mana ada? Mungkin nanti akan dianggap akan datang. Baik. Kita ini masuk dalam ejaan Jawi. Kitab turas berlainan dengan sistem ejaan Jawi modern. Coba kita baca sana tu. Apa bacaannya? Lagi. Saya sudah beritahu tadi lagi kan, ejaannya cuma ni. Terus kita terjawab. Okey, yang di bawahnya tu baga. Bagi. Kemudian yang bawahnya awalahu. Olehmu ke ulahmu? Boleh olehmu, boleh ulahmu. Kalau memang ada ulah lah. Tapi selalunya olehmu. Cuba kita lihat tu, mu kan mim kan? Mana ada waw di sana? Sama macam umpama tadi tu. Kan? Alif mim pa mim alif ni. Tapi lipo tu ada. Ini yang ada sedikit setakat yang sudah diperbarui. Cuma kita berkali dia bukan sudah kali. Tapi kalau macam yang rasa ni, dia masih lagi ejaannya lama. Ini tadi apa ni yang di bawahnya? Satu kan? Satu. Mana ada wawnya tu? Olehmu pun dia juga ada. Mu mim waw ada waw. Satu waw tawaw dia juga ada. Satu. Kalau waw mim?
Bumi. Bukan bom tu ah. Bawah Bima itu bumi, bukannya bom. Okey. Yang bawahnya sungguhnya, sanggahnya. Sungguhnya. Bawahnya? Teguh. Teguh tu bukannya tegah. Di tegah pun sama pelanjanya, tapi yang ininya ikut konteks ayat. Teguh. Lagi yang di bawah? Disebut. Disebut. Disebat. Luruskan. Disebut. Disebat pun boleh juga, tapi kalau ikut yang dalam anunya disebut tu. Selain kan? Okey, seterusnya yang di atas satu. Lagi-lagi. Lak luk. Laki-laki. Yang di ujung itu seluruhnya ada bertambahan huruf bah. Macam tadi wow, iya. Itu tadi punya mistik tadi itu. Mistik tadi pandai. Seterusnya Pengasih. 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 Pengasuh pun macam dia juga. Pengasah pun dia juga. Pengasih. Tapi sini ni pengasih. Kemudian seterusnya harus. Okey, harus. So ini memang bis kita selalu jumpa lah. Yang bawah sekali? Surau. Seru. Apa makna seru? Seru apa maknanya? Bersuara. Panggil. Suara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa terjemahannya? Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang seru alam. seru sekalian. Lurus kan tak? Apa maksud seruan ni? Adakah semua alam menyeru kepada Allah? Ataupun macam mana? Soal ini pun antara perkara yang perlu dibetulkan lah. Ya sebenarnya bukannya seru tu, bukan seru, tetapi bunyinya adalah sarwa. Sarwa tu bunyinya sebenarnya, bukannya seru. Jadi kalau Tuhan seru sekali alam itu, itu tepatlah. Sebenarnya sarwa, Tuhan sarwa sekalian alam. Jadi kita boleh cek apa makna sarwa. Habis kita boleh tanya Syekh Google kali juga. Apa maksud sarwa? Dan Kamus Dewan pun ada. Sarwa sekalian alam bermaksud seluruh, semua maksud sarwa itu. Tapi itu masalahnya tu. Bilanya Jawi, tadi kadang-kadang main di Quran Asman ini dia punya sebutannya. Teguhkah, tegahkah? Ulah muka, awal laham ni. Jadi maksudnya ialah sarwa. Kalau alif, ga alif, mim apa bunyinya? Alif, ga alif, mim apa bunyinya? Agama. Agama. Luruskan agamaan. Agam. Katanya ada sebelah patang itu apa bunyinya?
Ugama. Hah? Ugama. 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 Agama kan? Ugama. Ejaannya ini enggak alif mim juga. Di Indonesia bagian Jawa ia menyebut apa? Igama. Tulisannya sama juga. Kan? Alif, ga alif mim. Bahasa Malaysia memanggil agama. Untuk agama dorang istilahkan agama. Petani di Brunei ugama. Dia nanti di apa tadi di Indonesia bagian Jawa Igama. igama. Igama bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi sebutannya suatu disebabkan oleh nama barisan itu. Jadi ada pengaruh sebenarnya. Tapi untuk sarwa ini, ia bukan suruh, tapi ia adalah sarwa. Oke. Kemudian tata bahasa. Tata bahasa ini kalau dilihat dalam sistem bahasa Arab ini, ia boleh dimulai dengan nama dulu, dinamakan sebagai jumlah ismiyah. Boleh juga dimulai dengan perbuatan dulu. Semacam kalau sekiranya nama Ali menendang, ia akan pula. Itu ada ia. Sebab tendang itu mesti ada perbuatan, mesti ada pembuatnya, Pak. Jadi walaupun ia sudah ada begitu Ali menendangnya, tapi ia itu akan ikut serta dalam menendang itu juga. Jadi Ali menendang, ia akan bola. Banyak kita dapati dalam ini, ia akan, bahwa ia, dan kadang-kadang ia juga perbuatan dulu, baru pembuat, baru yang dibuat. Menendang Ali akan bola. Okay. Kadang-kadang kita ini kaling kan, kita ucapkan, Pak. Apa seluruhnya yang habis kita, no? Yang habis kita dengar yang tadi kaling cakap itu balik, Pak. Dia lurus cakap mana? Sebaliknya tadi, Pak. Apa contohnya? Hah? India mari. Lagi. Mana pergi? Mana pergi? Lagi apa lagi? Mana pergi? Mana piginya? Gimana? Mana pergi? Kalau dalam bahasa Arab, itu lurus tuh. Aina tadhab. Sebenarnya, kita ini yang terbalik ani, Pak. Kita ini menganggap tadi lurus. Kita ini sebenarnya terbalik ani. Kalau sekiranya Arab, jaranglah kalau standarnya tadhab aina, dada. Memang ya kan aina tadhab. Kalau aina tadhab itu secara literalnya, apa tadi? Mana pergi? Mana perginya? Kita ini macam orang ego kan? Apa kau ni mau itu balik bahasa itu lurus? Padahal kata ni yang salah. Ini kitab. Ini kitab. Hadal kitab. Hada kitabi. Ini kitab. Mana kita ni? Jarang kamu cakap juga. Ini kitab saya. Jarang ni kita ni kan? Ini kitab. Kitab ani bukan ini kitab. Kita ni kan? Tapi itulah yang ada di dalam kita bantu. So, ia merupakan terjemahan secara literal kebanyakannya. Okey. Kemudian ini menggunakan bahasa dari terjemahan ini sudah kita tadi. Okey, penggunaan perkataan tidak sesuai dalam sistem penulisan Melayu moden. Perkataan itu kadang-kadang indah persesuaian dengan penggunaan bahasa yang ada sekarang ini. Ini berapa sesuai lah kalau ikut ia punya tuan. Kemudian selain itu ada juga terdapat unsur-unsur bahasa daerah yang digunakan seperti apa tuh? Coba kita baca. Apa bunyinya? Saya duduk dulu lah. Coba bisa fikirkan. Apa maksudnya? Kita yang belajar masuk dalam mana ya, baru belajar dia punya nus ini. Hancur
Hancur kah? Hancur itu benar sikap bahasa. Tulisannya itu macam seolah-olah hancur juga, hancar juga. Tapi sebenarnya ia punya yang dulu satu adalah hancur. Tapi sebutan di sebelah sana hece. Hece, oh hece lah tuh. Hece ini maksudnya bagi-bagi, dibagi-bagi, Pak. Kalau Indonesia secara berbagi-bagiannya satu-satu apa bunyinya kan? Apa yang dimakannya? Eceran pernah mendengar? Secara eceran. Cicilan. Itu sudah tuh. Tapi orang manggil hece. Saya sendiri masuk mana nih? Saya apa sebenarnya maksudnya nih yang mana hanun cara nih? Panik pula saya sebenarnya apa maksudnya? Akhirnya tuh saya tanyakan kerusuhan satu ada pesyarah di sini. Ia asal daripada orang Kelantan. Kelantan memang ada banyak persamaan lah dengan dengan pertaniannya. Tapi ada juga yang belum paham. Bila saya tunjukkan, Prof, apakah nih maksudnya nih hanun cara nih? Belum mulai ia pun las-las baru terklik-klik. Oh, hece. Sebutannya hece rupanya. Jadi hece itu apa, Prof? Bagi-bagi. Tapi ejaannya cuma nih. Sebenarnya itu bahasa daerah itu. Kemudian lagi yang selepasnya itu menanggala. Menanggala tahu pelang kan ya? Ini menanggala Pak. Apa nih tanggalnya? Menanggala ini maksudnya adalah bercucuk tanam, bersawah ataupun bertani. Itu maksud menanggala itu. Jadi bahasa-bahasa ini bukan bahasa kita tadi, tapi ada sebagiannya boleh kita rujuk dalam kamus jiwa kadang-kadang adalah bahasa daerah tua. Jadi boleh kita lihat. Inilah cabaran-cabaran ataupun pengetahuan yang bisa kita boleh ada. Bila ada sesuatu yang ganjil, mesti kita rujuk. Antara lain memang ia menggunakan bahasa-bahasa Arab yang dicedoknya, kemudian dibawanya ke dalam mana di kitab tujuan. Kalau bahasa Arab sangat sedikit, boleh kita rujuk dalam kamus-kamus. Kalau yang macam mana ini, itu bahasa jumpa orangnya nih. Kalau bukan ahlinya, payah tentang itu. Oke. Dan yang terakhir, teknik membaca kitab ini, kalau Idahul Bab inilah, tapi secara umumnya pun lebih kurang sama belum juga dengan yang lainnya. Kalau ia mengatakannya barang itu maksudnya mana-mana ataupun perkara-perkara. Kalau ia mengatakannya bahwa ada ia, menjadi payah dipakai itu bahwa ada itu. Harus saja ia. Supaya kita ini mudah paham. Kemudian kalau yang mengatakannya bahwa ia itu, kalau kamu dah paham, jangan lagi ada bahwa itu. Ia itu saja. Maka ini anita yang maksud kita di yang bahasa lamanya, antaranya. Kita catatlah. Habis kita kan udah paham, habis kita membaca. Oke. Kemudian kalau yang mengatakannya ada ia, jadi ada ia itu dia perlu pada ada ia saja. Dan kalau yang beritahunya pada itu memberi maksud dalam, selalunya ia akan memberi maksud dalam. Kemudian padahal di sini nih bukan padahal yang saya maksudkan atau ya ini padahal lah bagus bayu nih, bukan padahal itu. Padahal di sini nih maksudnya adalah dalam keadaan. Pada kan dalam. So hal di sini itu adalah keadaan. Maksudnya dalam keadaan. Bukan padahal yang kita ini biasa ungkapkan itu.
Oke. Kemudian yang selalu ada juga nih, ini nah nih, dahulu daripada, sesudah daripada. Kalau yang bagi menganukan satu dahulu daripada, maksudnya sebelum tuh. Maksudnya sebelum. Kalau dahulu daripada itu maksudnya sebelum. Kalau yang beritahunya sesudah daripada, selepas tuh. Tadi boleh maksudkan ia selepas. Dia perlu kita nih sesudah daripada tuh. Kalau orang sudah paham, tidak salah lah. Gimana kita mesti paham lah juga. Yang maksudnya di situ adalah selepas. Kemudian manakala itu adalah bermaksud apabila. Manakala itu apabila. Kemudian mengena kamu akan, maksudnya adalah kamu akan ditimpa. Kamu akan ditimpa. Kemudian kalau sekiranya ada ataupun adalah, ini perlu dibaca sebenarnya. Kalau akan mau lebih paham. Kalau tadi ada kan, ada iya kan? Nah itu ada iya. So iya sih dibaca, adanya ada payah. Walaupun yang ada di sana tuh ditiadakan saja. Kalau akan mau senang lah. Okay. Kemudian daripada bagi itu tidak perlu dibaca. Tidak perlu dibaca. So baca daripada saja. Okay. Banyak lagi pulang dalam bulan ini. Tapi itu adalah antara teknik-tekniknya untuk tadikan lebih paham tentang kitab prosanya. Oke. Sekarang kita ini masuk di dalam kitabnya. Baru masuk dalam kitab. Jadi mukadimah baru tuh. Jadi habis kita dapatlah dia punya nama yang sudah saya beritahu tuh. Jadi tadi baca sedikitlah dalam mananya. Berapa salah? 9 salah. 8,5. 8,5. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitabannya, dalam kurungan. Apa kan bunyinya? Kumulai gitu. Hah? Kumulai. Bukannya kumulai itu Ada saya mendengar yang nantinya lain punya bahasa maninya, bahasa kita lamaninya. Ada lawa-lawa 7 ucapnya kumulai. Apa kumulai begini? Sebenarnya saya betulkan itu bukan kumulai. Itu adalah kumulai. Bukan kumulai, tapi kumulai. Okay. Jadi kumulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani akan hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Okay. Jadi habis kita dalam salah tua yang di sana tua. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan min tin wa ja'ala naslahu mimma'in mahin. Segala puji itu bagi Allah, Tuhan yang menjadikan segala manusia daripada tanah dan menjadikan zuriatnya daripada air yang dhaif. Okay. Kemudian wa ja'ala nikaha min asbab imaratid dunya wad-din. Waslatu bainal ashtad al-mutaba'idin hudaw rahmatan lil mu'minin. Dan menjadikan nikah itu daripada beberapa sebab mereka itu meramaikan dunia dan apa itu sana? Dan agama. Dan perhubungannya antara yang bercerai berjauh-jauhan, hal keadaannya petunjuk dan rahmat bagi segala orang yang mukminin.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul quwwatil matin. Naik. Naik. Saksi. Jangan siksa habis kita baca. Saksi itu sebenarnya. Naik saksi aku bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, esanya tiada sekutu baginya, yang mempunyai kuasa yang apa tadi? Teguh. Jadi ada kan sudah kita tentukan kan? Bukan tegah tuh, teguh. Tapi ada kan rasanya kalau tegah pun cuma 7 lahirnya, no? Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin al-mab'uts rahmatan lil alamin. Dan naik saksi aku bahwasanya Nabi Muhammad itu hambanya dan pesuruhnya, penghulu segala nabi, pesuruhnya yang dibangkitkan memberi rahmat bagi sekalian alam. Bagi tadi sudah katakan sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Memberi rahmat Allah Ta'ala atas jalan sejahtera dan atas segala keluarganya dan sahabatnya sekalian, dan yang mengikut mereka itu dengan kebajikan hingga hari kiamat. Amma ba'd, fahadha taqliqun latifun mustamilun ala ahkamin nikah wa ma yahtaju ilaihi wa talaq wa ma yata'allaqu bihi wa ghairuhuma mimma yanbaghi li muridin nikah ma'rifatahu. Okay. Adapun kemudian dari itu, maka inilah suatu gantungan yang kecil lagi terkandung tuh, bukan terkandang tuh. Karena kita ada waw kan? Ada. Okay. Jadi terkandung atas beberapa hukum berkahwin dan barang yang berkehendak kepadanya dan talak, dan barang apa? Barang apa tadi? Perkara. Mana-mana ataupun perkara-perkara. Apa ya? Oke. Jadi maknanya dan perkara-perkara yang bergantung dengan dia. Bergantung sana itu maksudnya berkaitan. Bukan bergantang tuh, bergantung dengan dia dan lainnya daripada keduanya. Oke. Daripada barang yang sayugiannya bagi yang berkehendak kepada berkahwin mengetahui akan dia. Oke. Jadi habis kita boleh paham apa sebenarnya konten ataupun kandungan buku ini. Jadi kontennya adalah tentang nikah kawin. Orang yang mau kawin dengan cara yang betul. Kalau kan kira sebenarnya sebetulnya remaja-remaja pelangnya. Ini dapatlah bapak remaja pemuda juga. Sebab di sini ini ada pelang jualannya, ada juga cara pemilihan yang sebenarnya patut untuk kita ini sebagai ibu bapak mengetahui juga untuk memilih calon-calon menantu lah, sama ada yang lelaki ataupun yang perempuan. Oke. Kemudian jama'tuhu minal kutubil mu'tabarah minal madhab kal minhaj wa fathul wahab wa tuhfa wa nihayah wal uddah wa silah. Kuhimpunkan dia daripada beberapa kitab yang mu'tabar pada mazhab kita Syafi'i, seperti Minhajut Talibin bagi Al-Arif Billah Muhyiddin An-Nawawi. Ini adalah merupakan kitab bagi Imam Nawawi ya, Minhajul Abidin. Kemudian Fathul Wahab bagi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dan juga Tuhfatul Muhtaj bagi Allamah Syihabuddin Ahmad Ibn Hajar. Sebelumnya kita panggil Ibnu Hajar ya, kalau telibnya yang namanya adalah Syihabuddin.
Ya. Ini yang daripada golongan Syafi'i saja ya. Dan macam ini Ibnu Hajar ini memang kebanyakan kita ini memakai ini. Atau jabatan mufti pun kita ini memang dua yang selalu yang dipakai, yang ulama yang mutakhirin, itu nih Ibnu Hajar dan juga Imam Ramli ya. Oke. Kemudian dan nihayah bagi Al-Muhaqqiq Syihabuddin Muhammad Ramli. Ini nanti Imam Ramli ini ya, Muhammad Ramli. Dan Uqdah dan juga silah bagi Allamah Muhammad bin Ahmad Bafadal, rahimahullahu ta'ala. Sebenarnya Ahmad bin Abdullah Bafadal. Dan wasammaituhu idahul bab li muridin nikah bisawab. Dan aku namai akan dia idahul bab li muridin nikah bisawab, yakni pada menyatakan bagi yang berakal yang berkehendak berkahwin dengan sebenar-benarnya. Wa arjullaha ayyan tafi'a bihi al-muslimin kama nafa'a bi usulihi annahu ala dzalika qadirun wa bil ijabati jadir. Dan aku harap akan Allah bahwa memberi manfaat dengan dia, maksudnya dengan buku ini, bagi segala muslimin, seperti memberi manfaat dengan beberapa usulnya. Maksudnya ya buku ini diambilnya daripada kitab tadi. Jadi kitab tadi itu memberi manfaat, dan ia berharap punya kitabnya ini pun sama juga akan memberi manfaat sebagaimana yang asalnya itu tadi ya. Bahwasanya Allah Ta'ala atas demikian itu amat kuasa dan memperkenankan bagi pinta hambanya itu pinta hamba amat sebenar-benarnya. Itu baru pendahuluan bagi kitab ini ya. Di mana ia telah menjelaskan apa sebenarnya isi kitab ini, dan ia diambil daripada kitab-kitab yang mu'tabar dalam mazhab Asy-Syafi'i. Oke. Masuk sedikit dalam bab fadail an-nikah wa fi man yustahabbu lahu wa ma yustahabbu fil mankuhati wa fi mustahabbat an-nikah. Oke. Ini suatu bab pada menyatakan beberapa kelebihan berkahwin. Jadi siapa yang belum berkahwin, ini adalah kelebihan-kelebihan bagi yang akan perkahwinannya. Dan pada mereka yang sunat baginya berkahwin, dan barang yang sunat pada perempuan yang dikahwinkan, dan pada menyatakan beberapa sunat berkahwin. Berapa banyak sunat ini? Jadi kita mesti pahamkan tuan. Pertama, kelebihan berkahwin. Kemudian siapa yang sepertinya sunat baginya untuk berkahwin. Kemudian perkara-perkara barang kan, perkara-perkara yang sunat pada perempuan yang dikahwinkan itu apa saja, dan pada menyatakan beberapa sunat-sunat dalam perkahwinan itu. Baik. Bermula kelebihan berkahwin itu amat banyak. Setengah daripadanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Maka berkahwin olehmu kan, bukan ulahmu tuan, barang yang baik bagimu, perempuan 2 dan 3 dan 4. Ini menjadi masalah seluruhnya. Karena bantah saja ini seluruhnya. Dalam ayat itu yang beritahunya apa? Fankihu ma taba lakum. Berkahwinlah olehmunya mana-mana yang baik bagimu akan perempuan. 2 kah, 3 kah, ataupun 4. Oh ya, kalau bab kawin ikut anunya. Nah, ikut Islam dia ikut fikihnya. Nu lain dah dia manunya. Okey.
Kalau ini hujah bagi kita nih, bagi laki-laki lah, kalau sekiranya akan berpoligami, ia dibolehkan untuk berpoligami sehingga 4 orang saja. Ini adalah hujah yang kalau dipakai. Tapi bagi yang adalah bukan mazhab Anha, maksudnya mengikut yang bermazhab lain daripada yang 4 itulah. Oke. Ada yang mengatakannya kaminya boleh kawin sampai 18 orang punya. 18 orang. Bila ditanyakan, di mana habis kita dapat dalil ini? Dalam Quran dia punya. Dalam Quran dia orang dapatnya. Yang mana satu? Ayat tadinya fantihu ma tabalakum minan nisa. Masna wa thulatha wa ruba'. Sebabnya ia memahami ini secara literal lah ini. Masna bermaksud dua. Kalau dua berapa sudah? 4. Hah? 4. 2 campur 2 4. Wasulas 3. dan juga 3. Berapa tuh? 6. 6 kan? 10. 4 campur 6 10. Kemudian waruba 4. dan 4 8. Total semua sekali berapa totalnya? 18. Benda ini pernah berlaku. Kalau di Malaysia pun pernah berlaku nih. Kami punya pegangannya boleh kawin sampai 18 orang. Apa dalilnya? Hanya tadinya. Tapi itu tuh pemahaman secara literal ataupun memang tidak dipakai. Sebab itu kalau dalam untuk sebuah negara itu perlunya untuk memegang satu mazhab yang resmi. Kalau tidak, itu jadinya sebenarnya. Kalau sekiranya ia menentangkan dia punya itu, siapakah mendakwa ke dia? Dengan dakwaan yang mengatakan bahawa kaminya bagi mazhab kaminya dibolehkan berkawin sampai 18 orang. Gimana? Itu sebabnya. Perlu. Kalau tidak, payah tu. Dan kalau ikut dalam mana tu lagi, mengikut kajian. Dalam hati laki-laki itu, Allah alam habis kita boleh ada doktor kasih ni. Doktor kata yang bagian kan? Ada laki-laki kan boleh bini kan? Tidak ada. Karena kalau ucap saya. Okey, ini mengikut kajian. Dikatakannya hati lelaki itu dalam ia punya ada 4 ruangan. Berbeza dengan perempuan. Perempuannya dikatakan satu saja. So, adakah itu ada kaitan dengan yang ini? Tapi kalau mengikut daripada pengalaman saya lah, pengalaman orang lain, bininya belum cerita tu, dia bini nombor 2 orang itu. Tapi memang ia punya suami itu pun memang orang agama lah. Ya. Barangkali itu jauh kali sebabnya kadang-kadangnya bini-bini menentang poligami ini. Okay. Sebabnya kebanyakannya ini berlaku adil, berlaku penderaan dan sebagainya. Kalau dilihat dari backgroundnya tu orang yang kurang agama sebenarnya. Tapi yang ada agama ni takut dia juga. Dia juga berani. Okey. Jadi untuk yang tadi, yang bini yang nombor 2 ni tadi, yang beritahunya, kadang-kadangnya orang macam menganukan atau kasih hatinya macam dia tidak dapat membagi kita kasih sayang dan sebagainya itu. Tapi menurut kedianya, laki-laki adanya bila sudah yang baik aturannya, kasih sayangnya itu sebenarnya bila sudahnya berpoligami, ia umpama belon banyak. Ia boleh expand lah. Dia punya kasih sayang itu boleh expand banyak. Sebenarnya ia indahkan macam maksudnya ia indah adil berlaku kekejaman sebagainya itu. Kecuali kalau orang itu memang ia tidak ada asas dalam agama lah.
Atau tak yang menjadi tu. Yang ada agama ini disebabkan takut berlaku zina tu, ini tujuan mau juga kan? Takut dia juga. Sebab dalam itu sudah beritahu di dalam ayat tadi ada sambungannya katanya mathna wa thulatha ruba'nya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Sekiranya kamu takut indah untuk tidak berlaku adilnya antara istri-istri kamu, maka cukuplah dengan satu saja. Siapa yang rasanya dirinya itu adil, kawin itu pulang. Dia bilang masalah. Tapi siapa yang rasanya macamnya takut dia berlaku adil, jangan tak cukup tak satu saja. Ini itu yang dipegang oleh anak ini. Okay. Jadi disebabkan oleh ayat itu ya saya tadi, kalau sekiranya ayat itu dipahami secara literal itu tadi, pembawaannya lain dan menjadi masalah itu. Okay. Alhamdulillah bagi kita ni, kita ni ada sudah panduan-panduan yang dibuat oleh ulama dan kita dapat mengikut dengan itu. Jangankan dipersoalkan Nabi beristri sampai belasan orang juga. Mau pulang katanya sampai 4 ganya tu. Setengah yang macam contohnya orang-orang barat tu, ada yang dah tahu itu, diucapnya Nabi itu sebagai seorang gila seks dia. Bininya berapa ramai? Kalau ada soalan macam itu, macam mana tadi kamu menjawab? Macam mana? Pertama sekali, Nabi kahwin memang ramai bininya. Antara yang ramai itu, siapa saja yang gadis sunti? Bukan bini orang Pak. Sayyidatina Aisyah saja. Yang lain semua, malahan ada yang lagi lebih tua daripada Nabi Pak. Lagi tua daripada Nabi umurnya. Sampai yang beritahunya bahawa petang gunakan kerja kualinya. Punya kuada apa-apa lagi, yang tua sudah berkuali banyak. Suaminya sahabat Nabi tinggal ketika perang. Atau ada antara bukti. Kalaulah sekiranya Nabi itu nyorong seorang yang memang gila seks misalnya, apa tu yang akan mengguna bini-bini orang apa tu? Yang tua-tua lagi apa tu? Tidak ada itu. Kalau orang Kanano memang tidak ada logik. Banyak lagi sebenarnya alasan-alasan lain kenapa. Tapi itu adalah antara alasan-alasannya. Okey, saya kira sampai sana saja dulu untuk malam ini. Sebagai mukadimah jualah, insyaAllah saya akan sambung lagi pada minggu hadapan di Tanya Akhiri saya membaca surah Al-Asr barang-barang tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.